Halo warga-wargi Jagat Sukmo, kembali lagi di channel kita dalam segmen Teror Temuan Horor. Jagat Sukmo. Di teror kali ini gue mendapatkan sebuah cerita dari okezone.com. okezone.com. Ini Portal berita. portal berita dan ada iya betul, ada cerita-cerita horor juga ternyata. Wow. Oke, gua mau menceritakan tentang rumah sakit. Kalau kemarin lu sempat cerita apa tuh? Tentang bidan. Bidan. Ya. Ini dokternya nih. Dokternya. Jadi dokter ini adalah dokter jaga. Kita sebut aja dokternya dokter A sama dokter B. Ini dokter jaga ya. Dokter jaga. Oke. Dokter A ini sedang tugas malam. Dokter shift lah ya. Dokter shift tugas malam ditemani sama dokter B. Nah, pas lagi jaga malam, datanglah si dokter senior. Dokter senior datangnya si dokter senior ini agak bikin dokter A sama B ini kaget karena begitu datang si dokter senior ini langsung ngomong gini, karena si dokter A sama B lagi nyantai nih, kan lagi nggak ada pasien kan, tengah malam jam 11 katanya. Kita langsung muter yuk. Siap dok. Muterlah mereka. Oh, maksudnya ngunjungin pasien satu-satu? Enggak, meriksa Pasien kan? enggak, jadi kayak keliling dulu gitu. Oh. Kayak keliling, karena kan sepi ceritanya. Sepi, dia keliling. Begitu keliling udah sampai jam 12, istirahatlah di meja dia tempat nunggu nih. Si dokter senior ngomong gini, gua keluar dulu beli makanan. Oke. Keluar beli makanan, si dokter A sama dokter B ini lagi ngobrol aja, kayak lagi minum kopi apa teh gitu kan, lagi nyantai ngobrol. Di situ tuh bener-bener sepi, cuman ada cleaning service yang lagi beberes. Cuman di deket dia itu. Tiba-tiba si dokter senior datang ngomong gini, weh, kita ditelepon sama ruang ICU untuk datang ke ruang ICU, ada yang butuh pertolongan. Karena dokter ya, bukan perawat, langsung mereka ke ruang ICU. Ini tiga orang dokter ini tahu persis karena mereka kerja di situ nggak cuma setahun, udah lama lah. Datanglah, kok tiba-tiba mereka datang ke satu ruangan, dia bilang gini, kok ruangan ICU kok sepi banget dan gelap, dia bilang gitu, kata tiga orang dokter ini. Tapi mereka tetap masuk nih. Dokter seniornya ada? Ada nih bertiga-tiga nih, karena dapat telepon perawat. Katanya di ruang ICU lagi butuh pertolongan. Mereka nyasar dong berarti? Nah, begitu masuk itu, dia bilang ini gelap nih, ini nggak mungkin ke ruang ICU gelap nih. Akhirnya masuklah mereka nih ke dalam ruangan ICU itu. Begitu masuk itu, yang mereka lihat adalah kasur itu ditutup ini loh, dia kain putih. Jadi bener-bener kayak mejanya ditutup kain putih, jadi kayak udah nggak kepake, kayak terbengkalai gitu. Dan isinya itu berdebu semua. Pokoknya udah kayak sarang laba-laba di mana-mana, dia bilang gitu. Nah terus mereka disadar, loh ini kok sepi, dia bilang gitu. Akhirnya karena udah ngerasa gak enak, dokter senior ngomong gini, kita keluar, pelan-pelan kita keluar katanya. Pelan-pelan keluar, akhirnya mereka keluar nih, gak lari mereka, jadi kayak jalan. Gitu lah, cepet bertiga gitu. Jalan bertiga kembali ke tempat mereka nunggu nih, tempat posnya dia lah, mereka lah. Begitu nunggu di posnya, dok, ke dokter senior, ini lu beneran lu dapat telepon dari ICU? Bener, itu ruang ICU kan? Iya, jadi secara look itu ruang ICU yang mereka tahu gitu kan. Iya bener ruang ICU. Akhirnya si dokter senior ini nelpon lagi nih ke suster ICU itu.
iya dok, ini dokter kemana nih? Udah tungguin Itu ini nelfon beneran. Oh. Ini nelfon beneran. Dokter kemana nih? Kita udah nungguin. Kita tadi ke ICU bertiga-tiga ini sama dokter jaga katanya. Kok nggak ada? Kok sepi gelap? Dokter kemana emang? Dijelasin ya. Jadi kayak ini dia naik ke ruang ICU yang pertama mereka datengin itu, tapi ruang ICU sebenarnya bukan di situ. Jadi ruangan ICU di ujung tapi turun ke bawah gitu loh, Bri. Jadi di lantai bawahnya gitu loh. Tapi kenapa mereka tuh naik ke atas gitu loh? Ternyata setelah paginya itu, pokoknya setelah ditamu dibimbing, oh iya di bawah situ ada, mereka datanglah ke ke ruang ICU benerannya. Selesai itu paginya itu mereka baru sadar begitu ke atas. Lo tahu itu ruangan apa? Ruangan jenazah. Dia tuh, jadi mereka bertiga tuh harusnya mereka tahu ya, tapi mereka diangkat di situ dan secara look itu kayak ruang ICU. Iya benar-benar ruangan ICU yang mereka tahu gitu. Tapi kok ruang jenazah di atas ya? Nah, biasanya dia, kan di bawah kan? Gue nggak tahu. Aturan atau mungkin itu 2 lantai atau 3 lantai kali ya, gue juga. Bisa jadi tuh, bisa jadi. Iya, gue juga nggak tahu. Biasanya ICU tuh lantai-lantai 3, 4. Kalau gitu jenazah biasanya basement kan? Basement biasanya ya? Atau lantai-lantai dasar deh. Ya dibilang gitu. Mungkin beda-beda rumah sakit kali ya. Iya, itu dia. Jadi secara lu katanya kayak ruang ICU, tapi ruang ICU yang mereka tahu gitu. Ternyata mereka masuk ke ruang jenazah. Gak, tapi kalau ruang jenazah yang gue baca kok kayak berdebu, kayak jadi semuanya ditutup kain putih gitu. Iya. Kok berdebu ya? Gak tahu, gak ngerti gue juga. Ke dunia lain gue rasa tuh mereka. Kali itu. Dan mereka untungnya mereka bisa keluar dari situ. Lagi, iya. Ya, kalau nggak bisa keluar sih. Mereka sadar gitu. Horor sih. Jadi jadi yang menceritakan si dokter A nih, kan 2 dokter junior nih. Dokter A dia bilang ini aneh kata di luar nalar gitu. Iyalah. Jadi kejadiannya walaupun sebentar tapi nggak jelas gitu. Padahal tempat kerja mereka kan, itu. bukan anak baru kan bukan mereka. Anak baru, bukan dokter. Harusnya udah hafal. Iya, kan? Itu dia. Waduh. Nyasar di rumah sakit sendiri. Rumah sakit sendiri itu aneh sih. Menurut kita aneh sih. Gitu aja sih, ceritanya dikit sih, tapi menurutku wadidaw. Iya ya, tapi emang setiap rumah sakit pasti ada kamar jenazahnya sih ya. Pasti ya. Dan yang namanya menyimpan pemulasaran jenazah. Iya. Ada yang nyimpen, ada yang nggak nyimpen kan. Oh gitu ya? Iya, setahu gua sih. Jadi ada yang cuman kayak transit lah istilahnya. Mungkin dimandiin di situ. Kalau yang Kristen kan pakai dirapiin gitu, jas gitu. Ya. Tapi setahu gue nggak tahu deh apa semua rumah sakit ada jenazah disimpan. Biasa kan jenazah disimpan yang tidak dikenali kan. Iya gitu ya. Korban kecelakaan, nggak punya identitas, dimasukin situ. Terus lu pernah ngeliat jenazah hancur nggak? Nggak pernah. Lu pernah ya? Pernah. Wah. Lu parah itu. Lu ngeliat dari mana? Jadi waktu itu waktu gue masih jadi wartawan tuh. Gue lagi di mana gitu, ditelepon sama korlap gue. Dia ada kecelakaan kereta, lu nggak usah ke TKP, lu langsung ke rumah sakit di Bogor nih. Datang ke rumah sakit nih ceritanya nih, ketemulah sama penjaganya kan. Gue bilang gue dari ini media ini, gue bilang gitu. Begitu ngobrol sama jenazah gini-gini, kronologinya udah gue catat semua tuh. Gue bilang, pas saya boleh ngajin jenazahnya nggak? Yakin Akang berani katanya. Berani, jangan Kang. Emang kenapa? Jangan aja, enggak, saya buat bukti ke korlap saya bilang gitu, kalau saya udah datang gitu. Oke, datanglah ke ruang jenazahnya, ini gue udah masuk ke jenazah gue nih. Begitu dibuka, nggak berbentuk, mau hancur. Tapi di karung jenazah itu ya, di karung jenazah yang warna oranye apa kalau nggak salah, kayak gitu-gitu deh, warna lupa gue. Ini dibuka, udah gitu orang mah dibuka segini aja kepala aja gitu ya, sampai sini nih. Buset, hancur semua badannya, usus keluar gitu. Udah hancur, jadi kepala di atas, ini tuh jadi kayak dipaksa ditata gitu loh, supaya tetap kayak gitu. Tapi udah nggak boleh. Gue foto, cekrek. Pas sampai kantor, nih, gue bilang gini, gila lo udah foto katanya. Padahal lu maksudnya biar bukti ya, iya. Dikatain gila ya. Udah jangan naikin aja, nggak bakal dinaikin juga kan, nggak mungkin lah kayak gitu. Ya itulah. Parah itu. Semoga arwahnya diterima. Iya, di sisi Tuhan. Ya benar-benar ngeri. Gitu aja sih. Makanya kalau kerja di rumah sakit, kalau kata gue sih ya luar biasa sih. Iya, selain lo harus pinter, lo juga harus punya mentalnya. Mentalnya bener iya. Ya. Gila. Karena disitulah dimana ada, ya udahlah auranya udah pasti
negatif kan di situ orang sakit ya, orang meninggal di situ, belum lagi kesedihan pasien, kesedihan keluarga pasien. Gue pernah ada satu cerita nih waktu gue masih kuliah, ceritanya kan gue lagi mau syuting nih, syuting di Jogja kan. Gue punya satu temen, ini bukan apa, jadi di bawah gue jauh nih, waktu itu masih SMA. Jadi tim kita nih waktu syuting di rumah sakit ceritanya. Ini anak kalau masuk rumah sakit nih langsung apa tuh gemeter, trauma dia. Gua tahu, lu kenapa? Gua bilang enggak mas. Jadi dia setiap masuk rumah sakit nggak mau, dan akhirnya merunduk, mukanya pucat langsung putih lu. Wah, kata gue ini anaknya trauma sama rumah sakit kali. Terus ya, jadi pokoknya setiap ada syuting di rumah sakit dia di luar. Jangan dia indigo kali. Enggak juga jadi gemetarnya nggak dibuat-buat, beneran gemeter gitu. Ya takutnya kan karena dia ngeliat sesuatu gitu. Lapar lu ya? Gua tuh punya soalnya temen yang bisa ngeliat. Katanya setiap dilewat tol Cipularang dia masih tutup mata. Oh, sama kayak kejadian temen gua kemarin pas gua kemarin ke Garut itu. Itu di tol Cipularang 97 sampai 100 tuh bau bangke. Oh, dia nyium. Satu mobil semua nyium. Lu juga? Enggak, dia cerita sama gua. Oh, kemarin di 97, 98 sampai 100 tuh nyium katanya bau bangke. Iya, sering sih kejadian kayak gitu, bau bunga. Iya. Bangke, iya. Emang di situ sih kan. 97, 96 mesti was-was tuh kalau iya, situ. hati-hati sih, takut fokusnya hilang soalnya. Benar. Ya gitu aja sih ceritanya, Bro. Ya. Kenapa jadi Cipularang ya? Ya, enggak apa-apa. Kita namanya juga teror, kita meneror dengan cerita horor. Benar. Oke, demikianlah. Ya. Cerita dari saya. Betul. Silakan, Bri. Semoga kalian terhibur, dan kalau kalian punya cerita-cerita horor juga dan mau meneror kita juga nih, bisa di DM di sini. Tuh, atau Instagram juga. Atau email juga di sini. Atau kalau kalian nggak punya Instagram, nggak punya email, bisa klik link di bawah. Di situ bisa kalian klik dan muncul, nanti kalian tinggal masukin ceritanya, bercerita lah panjang lebar situ, nanti kita bacain. Oke. Kalau kalian mau jadi narasumber juga boleh banget, kita nyari banget nih. Kalau kalian mau datang studio, boleh banget ya. Dengan senang hati kita ngobrol bareng sama kalian, DM aja di Instagram kita. Oke. Jangan lupa ya, like, share, and comment supaya kita tetap bisa bikin video yang seru dan menarik dan bisa mengundang narasumber yang asoy-asoy. Betul. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.